Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini, ya, kita akan bersama-sama melihat dan mendengar tentang berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam waktu yang cukup singkat ini, mungkin 1 bulan ini, kita banyak kehilangan, ya, kehilangan saudara-saudara yang terkasih, ya. Bukan kehilangan saudara yang mereka pulang kembali ke surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Ya, ketika saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan, mengingatkan kepada jemaat tentang berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan waktu itu tiba kepada kita. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ya, dia ajak murid-muridnya untuk berdoa. Ada satu kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan: berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Karena pencobaan akan datang. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk kita selalu berjaga-jaga, untuk selalu kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak boleh lengah, ya, kita nggak boleh seenaknya lagi dengan hidup ini, ya, karena ada waktunya nanti di mana orang nggak ngerti, saudara, ya. Pengkhotbah katakan pasal 3:11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam setiap kegagalan mereka, tetapi manusia tidak tahu apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak pernah tahu, saudara. Kalau kita tahu besok, ya, waktu kita tiba, ya kita siap-siap, ya, hari ini berbuat baik, ya, pergi ke panti asuhan yang kita tidak senang, ya, kita tidak suka, saudara, kita datangi, kita minta ampun, kita minta maaf, ya. Saya pernah nonton film-film Indonesia, saudara, dia didatangi gitu, ya, dia sepertinya mendapatkan penglihatan, dia orang ini ngomong sama dia, pokoknya waktumu 1 bulan, ya, kamu akan mati. Nah, kalau kamu tidak benar, tidak berbuat baik, hidupmu nggak benar, gitu, ya, kamu akan masuk neraka. Wah, selama 1 bulan ini dia berbuat baik. Dia ngerjain, ada seorang pemuda curut, ya, dia 3 cewek yang begitu primadona di sekolah, gayanya luar biasa. Lalu hari itu dia karena takut sebulan lagi mati, ya, takut nanti masuk neraka, lalu dia datangi cowoknya itu minta maaf. Nah, kesempatan cowoknya akhirnya berbalas dendam, ya, dikerjain nggak bisa mulut, saudara. Teman cowoknya ingetin, kamu jangan lakukan itu, biarin saat dulu dikerjain nggak bisa, saudara. Nah, ternyata ya karena dia mempersiapkan diri, karena sebulan lagi waktunya hampir tiba, ya, tinggal 1 hari, stres bener, saudara. Nggak lama kemudian orang yang datang sama dia, yang dianggap itu malaikat, ya, datang lagi. Oh, dia udah stres, ya. Apakah hari ini saya akan dicabut nyawa? Iya, katanya. Nggak lama petugas rumah sakit jiwa datang, saudara. Nah, ternyata itu orang sakit jiwa, saudara. Ya, tapi ada baiknya juga, ya. Orang kalau ngerti, waduh, siap-siap, ya, siap-siap. Tapi kita nggak seperti itu. Tuhan nggak kasih tahu, Agus, tanggal sekian, jam sekian, kamu pulang. Wah, siap-siap dulu, saudara, ya, siap-siap dulu. Nah, kita nggak seperti itu. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Markus 14:38. Markus pasal 14 ayat 38. Nanti saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini, ya, Markus 14 ayat 38. Kita mau baca ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang bernurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ayat ini, ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana pada waktu itu saya sampaikan di awal tadi bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Sebenarnya ini bukan hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus, sebenarnya, ya, bukan untuk kepentingan supaya Tuhan Yesus didukung, tidak. Tuhan Yesus tahu ini untuk kepentingan murid-muridnya, karena Tuhan tahu pencobaan itu akan datang. Karena itu dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Nah, ternyata kita tahu ketika Tuhan Yesus ajak mereka berdoa, Yesus berdoa 1 jam, saudara, lalu lihat. Tapi tak bisa disalahkan juga, ya, karena ini jam doanya itu jam doa yang cukup berat. Ya, dan kita ada doa malam, ya, setiap bulan sekali.
dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Yang datang bisa dihitung dengan jari, saudara ya. Sama jari aja kadang masih lebih jari kita, saudara ya. Lebih jari. Kenapa? Itu jam-jam yang tidak gampang. Banyak yang bilang kalau jam-jam itu berat ya. Yang memang berat, saudara, itu jam-jam yang paling enak untuk peluk guling dan tarik selimut ya. Apalagi jam-jam begini, saudara ya, apa? Musim-musim begini, waduh, kalau sudah jam-jam begitu rasanya kalau sudah selimut ditarik, guling dipeluk itu loh, dibangunkan udah mau bunyi petar-petir malah semakin nyaman ya. Betul bunyi langsung semakin dikekep itu gulingnya, saudara. Nah, saudara, ini jam-jam yang cukup berat dan memang murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu seharian bekerja keras mempersiapkan Paskah, perjamuan Paskah ya. Repotnya luar biasa, lalu doa malam. Wah, saudara, mungkin perlu diadakan itu juga, saudara, nanti tanggal 25 ya, khusus panitia Natal, panitia tahunan, kita akan adakan doa ucapan syukur ya, jam 10 sampai jam 12. Jadi habis Natalan, beres-beres, nanti semua panitia ngumpul. Wah, alasannya banyak. Om, saya tak ganti baju bablas, saudara ya. Om, tak ini bablas semua, saudara. Tinggal Pak Yandi berdoa sendirian cuma sama pastori karena peraturan juga. Ya, coba kalau diizinkan, saya bilang sama pastori, yang boleh mau berdoa boleh, yang tidak boleh, tidak ada masalah. Oh, kosong, sepi, saudara ya. Ini jam-jam yang tidak gampang, memang tidak gampang. Tapi Tuhan tahu ada persoalan yang berat yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Maka diajaklah berdoa. Ketika Yesus berdoa kembali tertidur, sampai Tuhan katakan tidak sambunglah engkau 1 jam saja berdoa. Saudara, berdoa itu 1 jam cepat atau lama? Halo, berdoa 1 jam cepat atau lama? Oh, lama. Sinetron 1 jam cepat atau lama? Benar, sampai sore ini bari katanya. Padahal sudah 1 jam, ya 1 jam cepat katanya. Nek sembahyang kirim-kirim hanya hampir 5 menit katanya. Loh, saudara, 5 menit berdoa itu lama loh, saudara. Coba ya, nanti kalau disuruh doa ada sesuatu doa, saudara coba berdoa 5 menit. Pasti sih rasanya kayak pokok sembahyang ngawur cepet-cepet kata saudara ya. Nah itulah, nggak gampang loh, 1 jam itu nggak gampang. Seringkali kita khotbah cuma 1 jam aja nggak bisa. Kalau 1 jam doa itu, waduh, rasanya seperti orang jadi orang ngaku-ngaku gitu ya. Nek boleh di honornya pun dicepet gitu. Nah, saudara, satu keadaan di mana Tuhan tahu bahwa akan ada tantangan dan Tuhan minta supaya mereka berdoa. Dan ternyata akhirnya gagal, ya, saudara. Murid-muridnya akhirnya jatuh dalam pencobaan. Ketika tantangan itu datang, mereka lari, mereka tinggalkan Tuhan. Nah, ada yang mendampingi Tuhan. Petrus lari, ada yang pulang ke Emmaus, semua tinggalkan Tuhan. Sampai Tuhan harus jangkau satu-satu lagi, saudara. Petrus dijangkau lagi dengan cara seperti Yesus memanggil pertama kali. Luar biasa, saudara ya. Karena itu kita perlu banyak berdoa. Ya, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa, saudara? Karena apa yang kita hadapi tidak gampang hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena hari-hari ini tidak gampang. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan regurio, ya, artinya berjaga-jaga dengan waspada, seperti penjaga malam. Nah, kira-kira nih, saudara roda itu harusnya jaga melek atau tidur. Oh, saudara pernah lihat ya di pos roda itu ono bantal, ono guling gitu ya. Pos roda ono bantal atau guling itu bukan jaga, hanya pindah tempat. Bahkan kalau dulu di tempat saya, saudara, jaga malam hanya sampai jam 12. Itu pun kalau sudah kirimannya datang ya. Biasanya jaga malam kan dapat kiriman gitu ya, roti, kopi ya, pokoknya datang. Nanti ditunggu waktunya datang, makan, muter, pulang. Pencurinya udah tahu ya, biasanya kalau teknis ya, jam 12:04 bekerja, saudara ya. Sudah kan, nah, penjaga malam tak seperti itu. Penjaga malam itu selalu standby, selalu menjaga, selalu awas, selalu waspada. Jadi begitu udah gitu langsung diparahi, saudara. Udah kalah kucing kata saudara. Repot, saudara. Karena ada waspada. Jadi kalau penjaga yang betul, ada sesuatu yang mencurigakan, tidak bisa. Seperti kalau bapak saudara pergi ke tempat istana presiden sana, saudara. Ya, kan ada yang berdiri, saudara. Oh, jaga, saudara. Saudara deket-deket nggak bisa, saudara. Diawasi, ditanya ngapain dan sebagainya. Gerak-gerik sedikit aja
dijaga betul ya, penjaga pampres itu, penjaga pengawal presiden saudara, itu matanya harus jeli. Ada gerakan sedikit saja apa disingkirkan. Kemarin kan ada saudara yang main-main saudara ya, Pak Yusuf karena baru ngomong dipakai laser saudara ya, yang model laser begini saudara ya, wah disorot saudara, di jidatnya, wah ditangkap itu dicari ya, karena kan sekarang itu seperti orang sniper itu ya, sniper kan ada seperti itu lasernya saudara, wah disemi saudara, itu begitu saudara, oh pampresnya sudah langsung pegang orang ini. Nah kata waspada, berjaga itu seperti itu, kita betul-betul berawas-awas mengerti keadaan dunia ini. Masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu, ketulusan kecerdikan ya, dikatakan kita harus cerdik di hari-hari akhir ini, karena kita diibaratkan kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu kita harus cerdik, tetapi cerdiknya harus dibungkus dengan ketulusan. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama, kita sebagai orang-orang percaya harus selalu berjaga-jaga, karena musuh kita, siapa musuh kita? Iblis. Selalu ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang di sini bukan hanya berjaga-jaga saja, tapi berdoa dan berjaga, tetapi di ayat ini dikatakan sadar. Sadar ini bisa pengertiannya tidak tertidur, tetapi pengertian yang sesungguhnya artinya sadar itu tidak terlena. Tidak terlena. Banyak hari-hari ini orang terlena. Ya, ada suami yang sudah punya istri yang baik melayani, tahu-tahu kecantol. Kenapa kecantol? Terlena, nggak sadar, nggak berpikir normal. Ini kok ada cewek jalannya megal-megol saudara ya, kok ini apa ngasih senyum sama kita, ngomong halus, dia nggak tahu, terlena saudara. Terlena, padahal itu hanya bungkusnya saja, kamuflase saja, dibuat-buat, dia nggak sadar, dia lupa ada orang yang selalu mendampingi dia. Masih ingat kesaksian yang saya pernah sampaikan, ada seorang pengusaha yang didatangi orang yang berusia masih muda ya, 25 tahun, ini pengusaha sudah 50 tahun lebih, datang-datang dia berkata, Pak, saya mau nikah dengan Bapak ya. Bapak ini katakan, saya sudah punya istri. Saya tahu Pak, saya mau jadi istri kedua. Nah saudara, kalau Bapak ini nggak sadar saudara, istri kedua ya tidak apa-apa, mau problem masalah apa namanya, mau pengen istri kedua itu kan kecil, dia pengusaha besar saudara. Itu kalau nggak sadar, tapi dia sadar, dia katakan apa? Iya, kamu mau sama saya sekarang ini, coba 25 tahun yang lalu kamu nggak mau sama saya miskin, saya bukan orang yang kaya raya, kamu nggak mau sama saya. Jangankan jadi istri, kenalan pun nggak mau. Tapi istri saya 25 tahun yang lalu dia mendampingi saya. Nah saudara, kenapa? Sadar. Hari-hari ini banyak orang nggak sadar karena jabatan. Ditanya ya, mudah kalau kamu akan naikkan jabatannya ya, tetapi dengan catatan ganti KTP, pindah agama. Oh nggak sadar saudara, dia berpikir yang penting itu harta, yang penting itu uang gitu ya. Nggak apa, nggak sadar saudara. Pada lupa berkat itu yang ngasih berkat siapa? Tuhan. Banyak orang nggak sadar, tinggalkan Tuhannya karena terlena. Nah saudara, kita terlena. Iblis itu kita dikatakan kan mencari angsa, terus mengejar mengejar kita supaya kita jatuh di dalam pencobaan itu. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah karena itu kita harus sadar, jangan mudah terlena. Ketika kamu bekerja, sadarlah. Banyak orang nggak sadar, bekerja korupsi. Kenapa korupsi? Nggak sadar. Oh ada apa-apa, yang penting ada kesempatan, ambil saja. Lupa akibat dari korupsi. Tidak ada. Lalu yang kedua saudara, yang paling penting yang saudara perlu ingat, tidak ada dosa yang tidak tertutupi. Tidak ada dosa yang tidak terkuat. Betul nggak saudara? Dosa itu bagaikan bangkai. Bangkai itu artinya apa saudara? Bau. Coba lihat, nggak ada dosa yang tidak terkuat. Firman Tuhan katakan bisa di hadapan Tuhan kita bisa berbohong saudara.
Di hadapan manusia kita bisa menutupi, tetapi di hadapan Tuhan nggak bisa. Tuhan punya cara untuk menguak itu. Ya, karena itu kalau sudah nggak bertobat, mengerikan. Ketika engkau berumah tangga, sadar. Ketika engkau melayani, sadar. Ketika engkau kuliah, sadar. Jangan terlena. Jangan terlena. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kenapa saudara? Nggak boleh lupa. Iblis itu bapaknya pembohong. Iblis ini luar biasa saudara. Dia bapaknya pembohong. Coba kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu. Bukan ya? Bukan dong? Nah, ini Tuhan baru ngomong sama orang bohong saudara. Ya, kalau kita orang bener ya bukan ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pemburu manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Iblis ini bapaknya pembohong. Karena itu jangan mau dibuat terlena oleh Iblis. Nanti kalau sudah masuk, sudah hancur, ya akibat dari dosa itu menghancurkan kita, baru sadar. Berapa banyak orang begitu sudah? Ada pepatah katakan nasi sudah menjadi bubur. Nasi bisa dibuburkan ya? Nasi bisa jadi bubur. Kalau bubur bisa tidak bisa nasi? Nggak bisa. Kalau nasi sudah jadi bubur, ya nggak bisa apa-apa sudah. Nggak bisa dikembalikan lagi. Penyesalannya sudah terjadi. Lalu di dalam rangkaian sejarah perjalanan hidup kita ada satu titik di mana itu mengingatkan kita, itu menjadi monumen terus dalam hidup kita. Kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah hancur. Tetapi nggak apa-apa kalau kita itu terjadi lalu bertobat, ya, kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Walaupun monumen itu nggak pernah bisa hilang ya. Monumen itu selalu terekam di dalam perjalanan, jejak-jejak perjalanan hidup kita. Saudara, kalau perlu diperhatikan, Iblis itu tidak pernah menyerah untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dia selalu mencari kesempatan. Jadi kalau Bapak sudah mungkin hari ini menang, ya menang. Kita ada percobaan, kita sadar, kita kuat, menang. Jangan berpikir ketika hari ini saudara menang, kalau saudara pertandingan selesai, ya pencobaan itu sudah selesai. Lalu kita tenang saja, wes yang penting ini masalah yang terberat loh dalam hidup saya. Saya bisa atasi, katanya. Nggak perlu andalkan Tuhan lagi, nggak perlu jaga-jaga lagi, jangan lupa sudah. Iblis itu selalu cari kesempatan. Coba kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 dikatakan demikian. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini ayat di mana setelah Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Kalah saudara. Tapi Iblis tidak menyerah saudara. Dia katakan apa? Dia mundur dulu, cari strategi lagi, cari siasat lagi. Bagaimana menunggu waktu yang baik. Dan dalam perjalanan hidup dan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia ini, Iblis itu waduh cari kesempatan saudara. Ingin menghancurkan, ingin mengganggu dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus selalu dalam kondisi sadar dan berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita ini jangan lengah. Maka ada firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada Iblis. Iblis itu cari kesempatan. Ya, kalau saudara bekerja jangan membiasakan akan berdua. Itu tidak muhrim. Lawan sesama lawan jenis yang bukan istri. Ini rapopo juga kan cuma makan loh. Nanti dulu saudara makan, pertama makan sih. Ngobrol kan ngobrol kantor. Saya juruhan. Lo kok podo juruhan deh? Wah bojoku itu loh. Oh podo bojoku yang ngono. Wah ternyata kok sepertinya kasih perhatian saudara. Wong Tresno itu jalanan cokok libetannya saudara. Dilibeti setiap hari ya sudah ngeker lama-lama. Nah karena itu jangan
Kehancuran dari dosa itu tidak selalu dimulai dari perkara besar, saudara. Dari perkara-perkara yang sederhana, itu caranya iblis. Orang koruptor, saudara, itu tidak mungkin. Coba nanti kalau kita rekam jejaknya, saudara, itu tidak mungkin langsung korupsi nilainya MM-an. Itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu, ya, uang bensin, belanja belinya 10 liter, minta nota, ditulis 20 liter, di sini nggak ada, di sana banyak. Ya biasanya kalau ketahuan ya, kalau kita di pom gitu, mas dari nota kosong, kata. Sekarang pom bensin bagus, saudara, untuk penanggulangan itu sudah di printer langsung. Pak mau nota, gitu ya, di printer, saudara. Dia nggak bisa ngapusi dari dalam. Jangan kasih kesempatan, saudara. Begitu sekali saja yang 1.000, 2.000, 10.000, dosa itu masih ingat, dosa itu meningkat, dosa itu nikmat, dosa itu meningkat, dosa itu mengikat, dosa itu berangsang, saudara. 10.000, 10.000 kurang-kurangan, ada yang 10.000 kok ya kurang, ya 1.000, ya mana 1.000 ya kok duit kawan-kawan itu 1 stok, kalau saya itu ini loh kesempatan 1 juta, lama-lama sudah nikmat, saudara. Akhirnya mengikat. Kalau sudah mengikat, hancur, saudara, kita hancur. Karena itu jangan beri kesempatan. Nah, saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga dari apa? Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus berjaga-jaga dari pencobaan. Saudara, Tuhan Yesus selalu dalam hidup kita, maaf, Tuhan kadang izinkan setan itu mencobai kita. Ingat peristiwanya Ayub, ya, peristiwanya Ayub di mana setan itu izin sama Tuhan, Tuhan aku tak nyobai Ayub. Tuhan katakan oke, boleh, tapi ada batasan-batasannya, ya. Gagal ya pertama, oh iya kamu kasih kesehatan, Tuhan masih kasih kesehatan, boleh tidak saya minta kesehatannya diambil, boleh, tetapi tidak boleh nyawa. Saudara, seringkali Tuhan izinkan ada pencobaan-pencobaan yang senantiasa ada di sekitar kita. Karena itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Matius 26 40 hingga 41. Matius 26 40 hingga 41 dikatakan demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, daging lemah. Berapa kali gitu, saudara, ya? Kita jaga dosa, rohnya kesel, saudara. Kok saya jaga dosa, Tuhan ampuni, besok menang, saudara. Ya, karena itu jangan kasih kesempatan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu hidup dalam kebenaran supaya menang atas pencobaan. Makanya bagaimana menang? Ya hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ya, mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran kita. Kebenaran bukan kebenaran pikiran kita, tetapi kebenaran ini kebenaran firman Tuhan yang kadang kebenaran firman Tuhan itu ketika datang kepada kita itu rasanya nggak cocok, rasanya nggak pas itu. Kemarin di Jetis kita sedang diskusi tentang ketulusan. Yang kadang nggak gampang kan, saudara, ya, tulus itu. Saya sudah tulus sama orang lain, sudah benar-benar mengasihi orang lain, kok orang itu nggak mengasihi saya, malah jelek-jelekan saya, malah membenci saya. Nah, saudara, saya katakan kalau kita sudah berpikir seperti itu berarti kita tidak tulus. Kalau tulus itu pokoknya kita berbuat baik sama orang lain, kita mengasihi orang lain, walaupun orang lain tidak mengasihi kita, ya sudah. Kita berbuat baik itu bukan supaya orang menganggap kita baik. Kita berbuat baik supaya orang itu baik sama kita, tidak. Kita berbuat baik itu karena memang sudah seharusnya kita ini berbuat baik. Emas itu, saudara, mau dicampur kuningan, dia tetap emas. Kalau kualitasnya emas, betul nggak, saudara? Dikasih kuningan, saudara, kuningan sama emas digabungkan bingung juga, saudara, ya? Nggak tahu. 1
Tak tanya kemarin, kira-kira bisa beda tidak ya? Batangan kuningan sama batangan emas dijadikan satu, kira-kira bisa pilih nggak? Bisa tahu nggak itu emas yang mana? Bapak bisa tahu nggak? Batangan kuningan sama batangan emas jadi satu dengan bentuk yang sama dicampur, lalu kita suruh pilih mana yang emas, mana yang kuningan. Nah, saudara kalau mau tahu kira-kira ini kuningan, ini emas, melalui apa? Diproses, dibakar, nah baru ketahuan. Jadi kualitas rohani kita di tengah kualitas mungkin yang tidak baik, kualitas rohani kita kalau memang kualitasnya emas akan tetap terpancar. Jadi kita berbuat baik bukan karena supaya orang menganggap kita baik. Sudah capek saudara. Kalau saudara berbuat baik supaya orang menganggap, oh Pak Agus itu baik, oh Pak Agus itu begini, capek saudara. Begitu ada orang kata, oh Pak Agus jahat, kebingungan kita. Aduh bingung, caranya supaya orang itu tidak bisa saudara. Ketika kita lakukan, kita tulus, kita pandang Tuhan. Ya. Nah saudara dikatakan tadi, diingatkan kita harus jalan dalam kebenaran. Memang kadang kebenaran itu nggak cocok sama daging. Seringkali protes daging itu. Tetapi waktu protes tadi, roh memang perlu dagingnya lemah. Jangan izinkan daging lemah itu menguasai kita. Rohnya yang harus menguasai kita. Ya, coba kita lihat dalam Galatia 6 yang pertama. Galatia pasal 6 yang pertama, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Galatia 6 yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kalau ada orang dikatakan yang tidak rohani, yang melanggar, kita membimbing jangan kayak melanggar saudara. Saudara kerja di satu lingkungan yang sudah melakukan pelanggaran bersifat sistemik. Nah sekarang kan ada saudara ya, wah ini sistemik atau bukan? Artinya sudah semuanya itu sistemnya itu membuat orang melanggar. Lo pelanggaran tidak kan pilihan kita saudara. Sekarang kan korupsi itu bersifat sistemik ya. Dipegang dulu satu, diinterogasi, disidik saudara ya, buka satu lagi. Ya. Oh sama saya sama si A, wah cekel si A nya lagi, buka lagi. Oh sistemik saudara. Walaupun kita berada dalam lingkungan seperti itu, firman Tuhan katakan kita harus bimbing karena kita ini kualitasnya emas, bukan kualitas kuningan saudara, emas murni. Jangan kita menurunkan standar kita, kualitas kita, membimbing. Ya, yang lebih rohani kita membimbing supaya kita ini tidak jatuh dalam pencobaan juga. Membimbing apa saudara? Membimbing ke jalan yang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran akan memenangkan pencobaan sebab Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saudara pencobaan boleh datang, tak apa-apa, jangan takut. Tetapi ketika yang benar, ya kita hidup senantiasa sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa pada kita? Bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 2:13, ya. Korintus 2:13 dikatakan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa saudara. Jadi jangan takut, karena Tuhan itu ngerti. Tuhan yang mengontrol pencobaan itu sesuai dengan batas kekuatan kita. Ada berkata, oh saya semakin berat ya pencobaannya, berarti naik tingkat. Betul nggak saudara? Sekolah itu semakin semakin kita tinggi semakin sulit soalnya, tetapi kan sesuai dengan kualitas kita kan. Besok kan anak-anak testing ya,
matematika, yang SMA matematika. Lalu soalnya 10 min 3 sama dengan 5 kali 4 sama dengan gitu ya. Kita punya apa namanya, orang tua memiliki 10 ekor ayam, dibagi 2 anaknya, berapakah setiap anak memperoleh ayam gitu saudara ya. Kira-kira kalau yang SMA dapat soal itu gimana saudara? Senang saudara, puji Tuhan, haleluya gitu. Pasti sudah protes ya, Bu, nggak salah di soal. Saya SMA loh, mosok masalah pitik-petikan dimasukkan ke saya, pitik 10 dibagi 2. Ini SMA. Mas saudara mau protes atau saudara? Saya ingin protes. SMA kok pertanyaan begitu? Mas saudara, semakin kita meningkat ujian yang kita terima, tapi jangan lupa saudara ya, ujian kita terima akan meningkat, tapi jangan lupa Tuhan kontrol. Dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Lalu yang utama apa sudah dikatakan? Tuhan itu setia. Karena itu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebesar apapun persoalanmu, selalu ada jalan keluar. Kita baru nyanyi lagu tadi kan? Hatiku saya. Betul. Tadi apa sih? Musisi rakyat apa? Oh iya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Nyanyinya kenceng, begitu ada persoalan, wah buyar juga. Sungguh ku percayanya buyar. Nggak cuma percaya loh saudara, kalau percaya saja itu udah kuat, betul nggak sih? Bilang percaya saja tuh iman tuh bulat. Lagu ini masih katakan sungguh gitu, meyakinkan sungguh ini loh, aku ini percaya. Loh saudara, itu sebuah pernyataan komitmen kita loh saudara. Itu pernyataan kita, sungguh ku percaya. Yang kalau ada persoalan, pencobaan, sudah mulai lelah, katakan sungguh ku percaya. Amin. Ada yang mulai lelah hari-hari ini, ada mulai capek, sepertinya tidak ada jalan keluar, sungguh percaya ada jalan keluar. Karena ini firman Tuhan, bukan yang ngomong bukan aku, bukan gembala saudara. Yang ngomong ini gembala yang aku. Kalau gembala yang aku itu tidak pernah aku sih. Berarti gembala dunia boleh ngapusi? Tidak boleh juga. Gembala di dunia ini harus meladani gembala yang aku. Jemaat boleh ngapusi? Tidak boleh. Jemaat harus meladani gembalanya. Betul kan? Makanya gembala-gembala ini bebannya berat saudara. Dituntutnya 2 saudara. Tuntutannya itu apa yang dia teladankan kepada jemaatnya dan apa yang dia lakukan sendiri. Jadi kalau gembala itu berbuat dosa, hukumannya 2 kali saudara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas 2 jiwa. Yang pertama jiwanya sendiri dan jiwanya jemaat. Betul kan saudara? Gembalanya begitu ada masalah misu-misu saudara. Jemaatnya memang misu-misu. Tanya, lo kok misu-misu? Lah gembala saya juga misu-misu katanya. Lo itu berat loh saudara. Karena itu doakan hamba Tuhan. Doakan hamba Tuhan, betul saudara. Tuntutannya itu 2 kali kita ini. Maka jadi hamba Tuhan tidak main-main. Makanya ada jadi hamba Tuhan itu tidak benar, terus protes gitu. Saya bilang siapa sih bisa jadi hamba Tuhan? Karena itu sudah menjaga kita. Nah, jangan takut saudara. Orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Luar biasa saudara ya. Sekarang ini saudara-saudara SMA kita yang terkasih yang sudah pulang ke surga udah pakai mahkota saudara ya. Mahkota kehidupan yang luar biasa, mahkota yang nggak pernah layu. Saya masih belum saudara. Nanti satu kali kelak kita semua pakai mahkota. Wah luar biasa. Indah saudara ya. Jangan beli sekarang sudah percuma saudara. Itu mahkotanya lain. Tapi mahkota yang kita terima dari surga itu nggak lain. Gimana caranya? Ya hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat Yakobus 1:12. Yakobus 1:12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang belum sudah tahan uji, terus
terus hadapi bersama-sama dengan Tuhan dan berjaga-jaga, ya, dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah dicobai, tetapi dia menang atas pencobaan. Ini bedanya sudah. Tuhan Yesus pernah dicobai. Kalau Yesus cuma ngomong tok, percuma. Artinya belum tahu ngakoni, jargoni. Makanya kadang hamba-hamba Tuhan seperti kami ini banyak dikasih persoalan sama Tuhan supaya kita belajar, kita ngalami gitu, saudara. Ya, nggak jargoni, iso ujar, orang iso ngakoni. Yesus itu nggak jargoni, dialami, dia dicobai. Tantangannya luar biasa Tuhan itu. Tapi bedanya apa, saudara? Ibrani 4 dan 15. Ibrani 4 dan 15 dikatakan demikian. Ibrani 4 dan 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan itu ngerti kelemahan kita. Kenapa? Allah itu, Yesus itu juga manusia sejati. Jadi waktu pada dia puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, ya, Yesus puasa itu tidak makan tidak minum, loh, saudara. Ada yang berkata Yesus itu kan hanya tidak makan saja, kalau tidak minum mati katanya. Loh, Yesus yang namanya puasa itu, pengertian puasa dalam Alkitab itu puasa tidak makan tidak minum, kecuali ada penjelasan mereka tidak makan makanannya raja, ada memang puasa. Tetapi kan begitu bilang puasa itu tidak makan tidak minum. Puasa itu bukan mutih. Saya tak puasa mutih ya silakan. Tapi kalau namanya puasa itu tidak makan tidak minum. Ya bisa bayangkan Yesus puasanya di padang gurun, saudara. Kalau minum berapa sehari berapa liter? 4 liter saya pernah sampaikan ya. Sehari 4 liter ya, betul ya? Lebih ya. Kalau saya bisa lebih sehari 4 minum. Kalau kata 4 liter atau 5 liter, game hitungnya gampang, saudara. 5 kali 40 berapa? 200 liter, betul ya? 200 liter. Kalau bawa galon, ya, galon Daniel, saudara ya, itu 1 galon 19 liter. Berarti kalau 200 liter bawa berapa galon? 10 galon. Bayangkan Yesus mau puasa nih gunung, saudara, harus pikul 20 galon dulu, saudara, untuk minum. Nah, betul-betul dia puasa seperti Musa juga bisa bayangkan puasa baru-baru. Oh minum aja, kalau mikulin, nah sudah. Yesus ngalami, dicobai waktu dia lapar. Itu betulnya lapar, kondisinya lapar. Saudara, kalau puasa yang ditunggu apanya sih? Bukan doanya, bukanya. Makanya kalau acara doa, buka ya, kita mau buka bersama ya, buka puasa bersama, nek sembahyang ojo suwe-suwe lah ya. Pokoknya gini, nanti kita buka jam 6, mulainya jam 5 ya, firman Tuhannya setengah jam, setengah 6, penyembahan 15 menit ya, ada pokok doa syafaatnya 5, satu doa 15 menit. Wah, itu nanti dikutuk itu, saudara ya. Yang itu bukan Tuhan, saudara. Supaya kurang ngerti untuk clear katanya itu. Karena begitu doa puasa detailnya itu ya, aduh gitu ya. Apalagi sudah disajikan itu di depan, ngawe-ngawe. Nah, saudara, Tuhan itu sekarang itu. Tapi hebatnya Yesus apa? Dia bisa atasi. Jadi Tuhan Yesus sudah lakukan itu, kerjakan, dia alami, tapi Yesus menang. Bedanya kita dengan Yesus gak jatuh dalam pencobaan. Bukan karena Yesus hebat, ya bukan Allah tidak, tapi Yesus mengandalkan firman. Kan waktu dicobai dia berkata apa? Ada tertulis. Jadi kalau kita menghadapi masalah persoalan jangan raka-raka sendiri. Oh kudu iso ya, kudu iso nggak bisa. Cari firman Tuhan supaya kita tidak tersesat, supaya langkah kita benar. Ya. Selanjutnya, yang perlu kita harus berjaga-jaga dari apa? Yang pertama pencobaan, yang kedua dari ajaran sesat. Saudara, selalu saya katakan, tantangan terbesar gereja itu bukan masalah fisik. Gereja dibakar, gereja dirusak itu bukan tantangan yang terbesar. Survei membuktikan ketika gereja dihancurkan, gereja itu semakin berkembang.
semakin maju. Makanya Yusuf Roni pernah nulis dalam satu buku, ditulis dengan apa? Gereja itu semakin dihambat, semakin merambat. Kisah pasal 8 terjadi yang besar. Gereja mula-mula dianiaya sudah. Padahal kisah 1:8 katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi pasal 1 sampai pasal 7 mendon di Yerusalem terus, nggak kemana-mana. Baru nanti ketika ada aniaya gereja-gereja, mereka nyebar. Baru gereja berkembang. Kekristenan menyebar ke Eropa, ke Asia dan sebagainya, mengalami perkembangan luar biasa. Gereja tantangan yang terbesar bukan itu. Tantangan yang terbesar adalah pengajaran. Hati-hati dengan pengajaran. Makanya saya sebagai kepala selalu jaga pengajaran itu sudah. Di rayon-rayon dan sebagainya saya perintahkan juga kepada bidang rayon, jaga itu sudah. Jadi pembicara-pembicara itu tidak boleh asal. Bukan sekedar, oh Pak kan cuma dari sana kita kan sama saja. Oh enggak, betul. Ketika pengajarannya tidak sama, ini merusak. Jadi pengajaran penting. Saya senang ya semua minggu ya, dulu ada Mbak Rina, Pak Mas Daniel ini seringkali kalau ada hari yang rasanya perlu, dia selalu tanya, gimana Bukan mereka nggak tahu, mereka tanya gimana dengan doktrin kita sebagai doktrin Pantekusta kita. Banyak pengajaran, tapi kita tidak boleh lupa gereja kita namanya Gereja Pantekusta di Indonesia. Kita punya doktrin. Ya, gereja punya doktrin, bukan berarti gereja lain salah, tetapi kita punya doktrin. Doktrin Gereja Pantekusta di Indonesia. Bukan kita paling benar, tidak, tetapi doktrin Pantekusta landasannya kebenaran. Tapi kita nggak nyalakan doktrin lain juga. Tapi doktrin Gereja Pantekusta dilandaskan kepada ajaran-ajaran kebenaran. Nah, saudara, tantangan gereja yang paling berat. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan untuk berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran sesat. Jadi pada ajaran sesat itu, nah, saya di Facebook ini, saudara, di Facebook saya baru sharekan ya, di status saya setiap hari saya sharekan tentang bidat-bidat. Ya, banyak teman-teman yang sekarang ini seperti saya pelajaran ya, karena banyak hamba Tuhan yang seringkali ngomong, nggak usah dibagikan ini, sambil daripada satu-satu sambil ke Facebook aja ya. Jadi Facebook bagi saya status terus komentar kadang saya sudah lihat lagi juga ya, pokoknya saya bagikan berkat saja. Nah, saya ini baru tentang bidat-bidat. Nah, saudara, kita lihat bidat-bidat itu sudah sejak ada sebelum Tuhan Yesus itu sudah ada bidat-bidat itu ya. Pengajaran-pengajaran itu Yudaisme. Jadi agama-agama Yahudi sudah mendapatkan tantangan. Nah, nanti ketika gereja datang, Yesus mengajarkan, nanti terus abad per abad itu sampai detik ini sudah. Nah, sekarang kan jelas ya, jelas artinya jelas yang disebut dengan gereja sesat, ajaran sesat itu, karena itu sudah di dalam Dimas Kristen itu sudah dicatatkan. Contohnya saksi Yehova. Tapi sekarang berubah saksi Yehova, saudara. Dan datang lagi, saudara. Dulu zamannya Orde Baru tahun 70 sudah dilarang. Tapi pada waktu Gus Dur kan demokrasi liberal ya, demokratis gitu, pokoknya semua nggak masalah masuk. Nah, dia masuk dengan menggunakan nama Menara Penawar. Jadi kalau Bapak Saudara kedatangan saksi Yehova ya, biasanya menawarkan buku namanya Menara Penawar. Mereka mengambil ilmunya kita, jangan kasih kesempatan, karena saudara berdebat pasti kalah. Mereka dibekali ya, itu jangan gini aja Pak, tak jangan pendetamu, percuma sudah ajak di sekolah. Bukannya apa? Kita tidak mau kasih kesempatan mereka. Banyak ajaran lain ya. Mormon itu sebenarnya juga sesat juga, lebih sesat dari saksi Yehova. Oleh gereja dianggap sesat ya, oleh gereja-gereja dianggap sesat, tetapi oleh pemerintah tidak dianggap besar. Kenapa? Dulu pernah dibuka oleh Masih, karena mereka memberikan dana cukup besar, bantuan cukup besar. Ya, dulu ada Children of God, Yesus Science, ya, Yesus Only, ada kan? Yesus Only. Sekarang ada pengajaran lagi, pokoknya mengaku
menyebut Yahweh. Saudara kalau tidak menyebut Yahweh itu sesat, saudara tidak masuk surga. Nah saudara, ini ajaran-ajaran sesat yang selalu berkembang dan banyak mempengaruhi jemaat. Memang kalau kita kasih kesempatan, rasanya logik, rasanya logis gitu ya, rasanya waduh secara logika, secara rasio kita bisa diterima dengan akal. Saudara, firman Tuhan ingatkan kan bahwa kebenaran firman Tuhan itu, Paulus berkata, itu tak terselangi. Begitu dalamnya, dan Allah itu melampaui batas rasio kita, maka disebut Allah itu suprarasional. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Markus 8 dan 15, Markus 8 dan 15 dikatakan demikian. Markus 8 dan 15 dikatakan demikian. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ini pengajaran zaman Yesus ya, tentang Farisi, tentang Herodes. Farisi itu tidak percaya tentang kebangkitan. Ya, ada Herodes ini, ada ragi-ragi pengajaran yang luar biasa yang pada waktu itu Tuhan Yesus sudah ada dan sekarang berkembang luar biasa. Ya, termasuk GPJI ya, Gereja Pantekosta itu dianggap aliran bidah juga. Ya, kalau kita sama kelompok-kelompok mereka, karena pada waktu pertama kali GPJI datang ya, GPJI datang ke Indonesia ini kan, wah, yang sudah ada Protestan dan Katolik juga ya, waktu ajaran baru datang mereka kaget. Ya, lihat ibadahnya GPJI itu sama nangis-nangis ya. Orang GPJI itu seringkali mereka begini, wah GPJI hampir sama orang India, film India gitu. Loh, sepadohnya kok? Ya India itu coba saudara, sedih nyanyi, itu nggak saudara? Oh sedih patah hati nyanyi, seneng nyanyi, ya ditinggal mati nyanyi, melahirkan anak nyanyi. Nah orang GPJI sama, terus politik nyanyi itu nangis dan sebagainya saudara. Ya selama begitu ya, nangis, sembahyang nangis, gebeng namanya saudara. Dia nggak tahu, dia belum terjamah. Nah kita dimasukkan bidat ya saudara. Ya, dalam bukunya Berkhof itu secara gereja itu bidat luar biasa ya. Tetapi percayalah saudara, bukan bidat, saudara orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, nabi-nabi palsu juga, berarti kan nabi-nabi palsu ini juga dapat mengadakan mujizat. Jadi kalau saudara datang Tuhan hanya cari mujizat, tadi lah tentang mujizat saudara, tapi bukan itu, mujizat itu bonus. Jangan datang karena cari mujizat, datang karena saudara cari selamat. Amin. Bukan mujizatnya. Banyak orang pindah gereja karena apa? Mujizat. Neng-nengnya orang sembuh-sembuh, neng kalau sembuh pindah lagi saudara kan. Di sana ada masalah pipa, di sana juga kan pindah lagi, jadi itu loncat saudara. Karena yang dicari mujizat, yang dicari berkat, itu yang dialami kan dalam Yohanes pasal 6 itu. Mereka cari berkat, cari roti kan, pada Yesus ngadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Dikasih, mereka cerita ya, aku yang melu, seringkali gitu saudara ya. Pas aku datang dibagikan sembako, ya. Wah pulang cerita, wah rata kalau definisi uang, rutin kok, wah jadi ibadah boleh dikai sembako 5 kilo, waduh nanti otak kok gitu saudara ya. Jadi saudara getol itu bukan karena tidak dengarkan firman Tuhan, orang itu sembako, besok minggu depan rame saudara, wah lagi orang itu sembako. Seperti yang dialami Yesus kan begitu saudara. Loh dia bilang Tuhan, diajak untuk roti loh, didatang cari, Yesus dicari saudara. Lalu ketemu pesen ya, Tuhan, tak cari loh Tuhan. Oh sampai muter-muter aku puji Tuhan, akhirnya ketemu Tuhan. Banyak Tuhan ngomong apa? Oh kamu gak cari aku, kamu cari roti. Aku itu roti kehidupan. Lalu kita katakan apa? Yohanes 6 ayat 66, saya nggak tahu kok dia bisa apa ya, apakah itu istilahnya sengaja atau tidak saudara. Yohanes 6 ayat 66 baca dan saudara dikatakan apa? Hari itu banyak orang yang mengundurkan diri, kecewa, orang itu roti. Intinya kan itu saudara. Karena tidak itu mujizat, orang itu berkat, kecewa. Saudara kalau
melirik saudara pamrih karena mujizat karena itu bukan. Setan bisa kasih sudah, ajaran sesat itu bisanya bukan bisa. Karena lupa sudah. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita cari adalah kita melihat bagaimana Tuhan mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Markus 13:22 dikatakan demikian. Coba lihat ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang ini. Hati-hati saudara. Sekarang ini banyak gereja-gereja yang tidak termasuk ajaran sesat tadi, tidak termasuk seperti saksi Yehova banget, tetapi banyak juga gereja-gereja resmi yang mengajarkan pengajaran sesat sudah yang nggak sesuai firman Tuhan. Ada orang yang mengajarkan orang kalau didoakan harus tumpah-tumpah. Ada saudara, kenapa? Karena pada waktu pendetanya ini saudara, waktu dia dulu dipenuhkan Roh Kudus tumpah-tumpah. Ternyata diselidiki bukan karena Roh Kudus yang membuat tumpah-tumpah pada waktu dia masuk angin. Lalu dijadikan doktrin. Wah, penuh Roh Kudus harus tumpah-tumpah. Ada yang Roh Kudus tumbang, ada ya. Wah, tumpah tangan tumbang, tumpah tangan tumbang. Ada loh saudara, tumbang. Saya pernah mengalami saudara, tumbang. Begitu sampai ke sastra saudara. Tapi itu benar tidak tumbang aja saudara. Daripada nanti dipikir saya nggak perlu Roh Kudus, tumbang ini saudara. Tangi begitu bangun, satu bangun semua saudara. Lalu saya tanya, mau bisa tumbang? Orang ngerti yang itu tumbang ada bodoh. Orang tani, aku ngelirik orang tani ya bodoh. Tidak betul saudara. Itu dijadikan doktrin salah. Dijadikan doktrin. Ada yang pada hubungan Roh Kudus mereka tertawa saudara. Kenapa? Karena dia punya kekaitan masa lalu nggak puas, dia dipuaskan Tuhan sampai dia merasa bahagia. Lalu dijadikan doktrin. Pokoknya ada tumpah tanganku guyu, orang guyu itu bukan Roh Kudus. Wah betul saudara. Kan dulu terkenal dengan gerakan Toronto Blessing kan. Kenapa saudara? Di Toronto itu hampir sama dengan yang terjadi di Seattle waktu Battle Temple, waktu Pentakosta pertama muncul. Kenapa? Mengalami kekeringan rohani. Ketika mereka berdoa, Roh Allah hadir, mereka dipuaskan. Nah, Toronto mengalami sama. Torontonya benar saudara, di Torontonya betul mengalami itu. Tetapi yang sampai Indonesia, ketika cerita itu disampaikan Indonesia, yang ditangkap apa? Diperlukan Roh Kudus untuk ngakak-ngakak. Saya pernah nyanyi saudara di pemuda di Jakarta, waktu itu di Undang Korban di Jakarta, yang itu Toronto Blessing. Jadi sebelum firman Tuhan, mari kita Toronto Blessing. Waduh main layangan itu, nekeran bener. Ini nggak ada layangan aja di gerakan. Saya bilang apa? Ini Pak, ini orang-orang dulu tuh masa kecilnya nggak pernah bisa main layangan. Kalau main layangan dimarahin sama mamanya. Di masa sekarang dipuaskan sama Tuhan, iso main layangan. Lah, wis gila semua ini. Saya khotbah saya ubah tentang itu. Itu tidak benar. Nah, saudara hati-hati saudara. Sebagai anak Tuhan harus selalu berjaga-jaga supaya tidak diombang-ambingkan. Ya, next. Sebagai anak Tuhan harus selalu berjaga-jaga supaya tidak diombang-ambingkan. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4:14 dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Saya akan bacakan. Efesus 4:14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ahli pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jangan sampai diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Kalau sudah bingung, tanya sama gembalanya, tanya sama saya, ini benar nggak ya? Ya, kita perlu lihat itu secara firman Tuhan dan sesuai dengan doktrin kita sebagai gereja Pentakosta apa? Karena kita gereja Pentakosta kita punya doktrin. Ya, mau nggak mau, senang nggak senang, gereja kita harus sesuai dengan doktrin Pentakosta. Contohnya saudara, doktrin Pentakosta kalau pemberkatan nikah itu harus sudah baptis lah. Ya, itu namanya doktrin. Nah, saudara kalau dulu dari latar belakangnya atau pasangannya bukan dari Pentakosta, dari Protestan yang tidak, belum dibaptis lah, belum baptisnya percik,
istilah kita ada baptis ulang, yaitu harus diselang. Ada yang protes, siapa yang diprotes? Belum lupa, Bapak tak menghargai Pak. Kami berarti tidak menghargai baptisan kami. Bukan masalah menghargai dan menghargai. Ini doktrin Pentekosta. Ini peraturan rumah kami. Betul ya saudara ya? Kalau saudara mau bertamu ke rumah seseorang, saudara pakai aturan di situ kan? Betul ya? Oh kalau masuk ke rumah itu, saya lihat, saya kalau masuk saya lihat, sendal-sendal di luar, saya baru lepas. Ya walaupun kadang nggak apa-apa dipakai masa pakai, padahal saya habis acara pemakaman berprok batin orang belum dicopot. Nah padahal suruh mati saudara ya. Nah itu kan ada peraturan-peraturan yang senang saya nggak bisa ubah. Terus saya bilang gini, oh gordenmu enak ya, kok warnanya apa? Ganti kuning. Ini nggak bisa saudara, bayangkan saudara setiap kali pergi ke rumah orang lalu ngomong, ini salah itu nih, sebelah kurang kiwo. Besok tolong ya, saya sebagai kepala saudara digeser 30 cm. Saudara begitu saya datang dikunci itu, bilang sama bantunya, Pak aku bilang sama Pak Agus ya, nanti mau cari nggak ada ya. Daripada merepotin nanti datang mau buat aturan sendiri, nggak bisa saudara. Setiap kita punya aturan, ya. Nah itu doktrin namanya. Seneng nggak seneng? Om Agus gereja sana begini. Ya itu bukan GBDI. Kalau GBDI kita punya aturan. Ya, saudara yang ketiga. Kita harus berjaga-jaga. Yang pertama pencobaan, yang kedua sesat, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah hari Tuhan. Ya, kita harus berjaga-jaga dari hari Tuhan. Hari Tuhan itu ada dua. Hari Tuhan itu bicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari Tuhan juga bicara tentang kedatangan Tuhan secara pribadi untuk menjemput kita. Nah, saya berdoa sama Tuhan kalau boleh saya menikmati kedatangan Tuhan menjemput secara massal gitu ya. Semua gereja-gereja Tuhan dijemput oleh Tuhan, kita diangkat bersama-sama di awan-awan pada hari akhir nanti. Tapi kalau nggak diizinkan, itu Tuhan punya otoritas. Kalau Tuhan jemput saya secara pribadi, ya sudah berangkat saudara. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawan. Mau suami, mau istri, mau anak, jangan sih Tuhan, jangan sih, tidak bisa. Karena itu otoritas Tuhan. Nah, karena tidak ngerti waktunya kapan, kita harus berjaga-jaga. Ya, Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13 dikatakan demikian. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak ngerti kapan datangnya hari Tuhan. Firman Tuhan ingatkan hari Tuhan itu akan datang kepada kita, kepada setiap orang seperti pencuri. Belum pernah dapat surat ya dari pencuri. Kepada turunan Bapak Timotius Agus Suryanto, perkenalkan nama saya ini, saya pencuri dulu. Saya pun memiliki rencana untuk mencuri di rumah Bapak. Jadi mohon Pak persiapkan daftar ini barang yang saya perlukan, televisi, LCD, kulkas, taruh di depan, belakang dikemas sekalian Pak, dipak supaya saya bawanya gampang. Ya, saya akan datang tanggal sekian jam sekian. Sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini pencuri stres kalau saudara lakukan itu, satpam dijaga, saya telepon Kapolsek, Kapolres, udah dijaga lengkap, tidak ada. Sudah pencuri itu ya leno, sudah terlena, kita terlena ya diambil. Kalau kita tidak sadar, kita tidak berjaga-jaga, bablas semua saudara ya, hilang semua. Nah, itu pencuri. Coba kita baca 1 Tesalonika 5:1-2. 1 Tesalonika 5:1-2 dikatakan begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, pencuri datang itu kan kedatangan Tuhan. Nah karena itu setiap manusia akan diuji kualitasnya pada hari Tuhan. Ya, setiap manusia akan diuji kualitasnya pada hari Tuhan. 1 Korintus 3:13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, akan diuji. Karena itu mari kita menanti-nantikan hari Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, anak Tuhan harus selalu berjaga-jaga menantikan hari Tuhan dengan cara apa saudara? Dengan tidak meninggalkan beribadah. Yang dilihat kata-katanya sudah jangan mulai aku sedih gitu ya. Yang ketok sudah dari punggung saudara ya. Yang ketok cuma membalani dokter cilik banget saudara ya. Nah, saudara ayat terakhir, ayat yang membahagiakan kita semua ya. Ibrani 10:25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Dengan ibadah kita terus diingatkan sembari kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, dan biarlah ketika waktunya itu tiba, kita didapati sedang berjaga-jaga. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita berjaga-jaga di pencobaan, berjaga-jaga dari ajaran sesat, dan yang ketiga kita berjaga-jaga dari hati Tuhan. Mari kita